baik, Tuhan Yesus yang manis, kami sungguh sangat bersyukur karena pada hari ini ya Tuhan, kami boleh ibadah online sekolah minggu GBI Situbondo. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mau beracara, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, dan hanya ya Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kak Ciri. Terima
semangat ibadahnya? Masih semangat memuji Tuhan? Sudah ya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau terlebih lagi Tuhan mau adik-adik punya telinga yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Seperti halnya lagu tadi, bahwa dengarlah, dia panggil namamu, juga panggil nama saya. Nah, saat ini Tuhan juga mau adik-adik punya telinga yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sikap tunduk hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari semuanya bersikap berdoa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa untuk mengawali cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu buat kami semua. Hari ini Bapa, kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami lewat cerita firman-Mu yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan menuntun kami supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semuanya pasti kakak yakin sehat. Kakak yakin pasti semuanya bahagia dan senang karena hari ini bisa beribadah kembali. Kita mau beribadah meskipun kita tidak ketemu di gereja, tapi kita harus tetap beribadah kepada Tuhan ya semuanya. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan karena Tuhan senang kalau kita datang kepadanya. Hari ini kakak mau sampaikan cerita yang begitu menarik. Semuanya mau tahu nggak? Kalau mau tahu, ceritanya hari ini tentang Samuel. Ada yang pernah dengar nama Samuel? Bukan Samuel teman kita di sekolah loh ya. Bukan juga Om Samuel yang ada di gereja. Tapi ini Samuel yang ada di dalam cerita firman Tuhan yang adik kisahkan di dalamnya. Ini begitu menarik, seru sekali kalau kakak baca ya. Adik-adik juga pasti senang kalau dengarnya. Coba, cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 1 sampai 1 Samuel pasal 10. Kakak gak akan bacakan firman Tuhannya, adik-adik baca semua ya di rumah. Dari 1 Samuel pasal 1 sampai 1 Samuel pasal 10. Di situ dikisahkan tentang Samuel yang masih kecil tapi disukai oleh Tuhan. Kenapa kok dia disukai oleh Tuhan?
Bagaimana kok Samuel ini bisa ada? Samuel ini punya papa. Papanya namanya Elkana. Dia juga punya mama. Mamanya namanya Hana. Tapi ada satu hal yang mamanya Samuel ini tidak pernah inginkan dalam hidupnya. Apa itu, Kak? Dia mandul. Ada yang tahu mandul itu apa enggak? Mandul itu kalau untuk perempuan enggak bisa punya anak. Itu yang dinamakan mandul. Ibunya Samuel, Hana, sebelum dia mengandung Samuel, dia adalah perempuan yang mandul. Lalu dia sedih karena dia terus disakiti oleh istri daripada suaminya, karena suaminya yang bapaknya Samuel ini punya istri dua, namanya Elkana dan Penina. Penina ini terus menyakiti hatinya Hana. Engkau adalah perempuan yang tidak berbahagia. Kenapa engkau tidak berbahagia? Karena engkau tidak bisa punya anak. Kasihan deh lo, diejek kayak gitu lo adik-adik. Itu diejeknya bukan cuma satu kali. Pernah gak kalian dibully di sekolah? Yang pernah dibully di sekolah, dimain-mainin sama temannya sampai nangis. Gitulah rasanya gimana disakitin oleh orang. Hana ini disakitin oleh Penina. Dia dibilangin perempuan yang tidak bahagia karena gak bisa punya anak. Akhirnya Penina menangis. Dia sakit hatinya. Dia gak tahu harus gimana bisa punya anak. Akhirnya dia datang ke sebuah tempat ibadah. Kalau sekarang dinamakan gereja. Dia datang di situ, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melihat sengsara daripada aku ini. Aku gak bisa punya anak, kasih kebahagiaan buat suamiku. Tuhan tolong kasih aku anak, supaya aku bisa senyum, main-main dengan anak-anakku. Apa yang terjadi? Dia terus berdoa, adik-adik, bukan cuma satu kali loh dia berdoa, tapi terus-terus dia berdoa kepada Tuhan. Sampai pernah suatu kali dia berdoa, dia udah gak sanggup menahan rasa sedihnya karena gak bisa punya anak. Akhirnya ia berdoa dalam hati sambil menangis, tersungkur di gereja atau tempatnya waktu itu di bait suci. Dia tersungkur berdoa, Tuhan kasih aku anak, Tuhan tolong. Tapi dia ngomong dalam hatinya, mulutnya berbicara tapi gak mengeluarkan suara, hanya komat kamit seperti kakak, seperti ini. Lalu dilihat oleh Imam Eli. Imam Eli itu pelayan Tuhan yang melayani di bait suci waktu itu. Kalau di gereja namanya pelayan Tuhan, boleh dinamakan juga imam. Imam yang khusus melaksanakan perayaan ibadah. Lalu Imam Eli melihat, engkau perempuan dursila, engkau sedang mabuk, berhentilah dari mabukmu. Hana lagi berdoa, dikira perempuan dursila atau pelacur, dikira orang yang lagi mabuk, padahal gak mabuk. Dia sedang berdoa kepada Tuhan karena sedih, gak bisa punya anak. Akhirnya ia berjanji kepada Tuhan atau bernazar. Bernazar itu artinya janji. Tuhan, kasih aku seorang anak. Kalau engkau memberikan aku seorang anak, aku akan memberikannya kepadamu untuk dijadikan pelayan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mendengar apa yang disampaikan oleh Hana. Tuhan mendengar dan mengingat semuanya, doa-doanya, keluh kesahnya, dan Tuhan menjawab doa daripada Hana yang terus-menerus berdoa meminta kepada Tuhan. Dari sini kita melihat adik-adik, kalau kita berdoa kepada Tuhan harus percaya. Percaya sama apakah Ardi? Percaya kalau Tuhan
sudah mendengar apa yang kita doakan, dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Jangan ragu. Loh, kenapa Tuhan kok bisa menjawabnya, Kak? Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia punya kuasa yang tidak pernah dipunyai oleh orang lain. Dia Tuhan yang hebat. Lebih hebat daripada Superman. Lebih hebat daripada semua yang ada di TV-TV yang kita lihat, superhero. Lebih hebat dari itu loh adik-adik. Tuhan lebih hebat dari itu. Makanya Tuhan bisa menjawab doa daripada Hana. Lalu akhirnya Hana yang tadinya gak bisa punya anak, akhirnya bisa punya anak tanpa bantuan dokter loh, tanpa dibawa ke rumah sakit atau ke tabib waktu itu. Tapi akhirnya dia bisa punya anak. Kenapa dia bisa punya anak? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik mengalami sedang susah hati, misalnya mamanya sedang sakit, atau adik-adik sakit, atau papa sakit, atau Koko Cece sakit, kakak kita sakit, jangan susah hati, berdoa kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan sembuhkan mamaku yang saat ini sedang sakit, sembuhkan aku, perutku sakit Tuhan, sembuhkan, misalnya seperti itu. Berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjawabnya. Lalu akhirnya Hana bisa punya anak dan melahirkan anaknya dinamai Samuel. Inilah Samuel. Samuel datang ke dunia karena mujizat daripada Tuhan yang dilakukan melalui mamanya. Akhirnya Samuel bisa ada, itu semua karena Tuhan, berkat doa mamanya kepada Tuhan yang terus menerus. Samuel ketika ia masih kecil, karena kan tadi mamanya janji toh sama Tuhan, janji kalau ketika Samuel besar maka Samuel akan diberikan kepada Tuhan, atau Samuel akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Itu janjinya mamanya. Akhirnya ketika Samuel besar, selesai disapi, selesai disusuin oleh mamanya, Samuel diantarkan ke Imam Eli. Imam Eli, disitulah Samuel tinggal, dan Samuel disitulah dia mulai melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan di mana, Kak? Dia bersih-bersih gereja, menyalakan lilin. Banyak lagi kegiatan-kegiatan di bait suci atau di gereja waktu itu dilakukan semua oleh Samuel. Ketika suatu malam Samuel tidurlah Samuel, lalu tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Samuel bangun bergegas dari tidurnya. Lalu dia menghampiri Imam Eli. Dikira Imam Eli yang panggil dia, padahal bukan loh Imam Eli. Lalu siapa yang panggil dia? Padahal di bait suci waktu itu cuma ada mereka berdua. Imam Eli enggak panggil dia. Samuel datang. Iya Bapak, katanya. Apakah engkau memanggil aku? Samuel, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah tidur, kata Imam Eli kepadanya. Lalu Samuel tidur lagi. Tidur, lalu dipanggil lagi. Samuel. Samuel bangun, terus dia mau jalan ke tempat Imam Eli. Dia jalan ke tempat Imam Eli. Bapak, kata Samuel, apakah engkau memanggil aku? Tidak Samuel, aku tidak memanggil engkau, kata Imam Eli. Lalu Samuel disuruh tidur lagi. Samuel sambil mikir, aduh, tadi yang panggil aku siapa ya? Dia kebingungan, dia cari-cari, orangnya gak ada. Dia tidur lagi. Ketika dia tidur, lalu dia dipanggil lagi, Samuel. Lalu dia datang lagi kepada Imam Eli. Ya Bapak, mengapa engkau memanggil aku? Kata Samuel kepada Imam Eli. Aku tidak memanggil engkau, kata Imam Eli kepadanya. Lalu Imam Eli akhirnya mengetahui kalau yang panggil dia itu ternyata Tuhan.
Tuhan panggil dia loh. Hebat ya Tuhan dipanggil oleh Samuel. Pasti senang kalau Tuhan dipanggil oleh Samuel. Lalu ketika Samuel tidur lagi, nanti kata Imam Eli berpesan kepadanya, kalau ada yang panggil engkau menjawablah seperti ini. Iya Bapa, iya, hambamu ini mendengar apa yang engkau katakan. Lalu ketika dia tidur lagi, Samuel dipanggil lagi. Tapi karena tadi dia udah dipesan oleh Imam Eli, akhirnya dia tahu. Iya, hambamu ini sudah siap mendengar. Hambamu mendengar apa yang engkau sampaikan. Lalu dikasih tahulah tentang firman Tuhan yang akan terjadi di kehidupan keluarga Eli. Semuanya disampaikan kepada Samuel. Dari sini kita melihat Samuel hebat ya, dia nggak marah dipanggil 3 kali loh. Dia kira Imam Eli yang panggil ya, padahal bukan. Tapi kok Samuel nggak marah ya? Pernah nggak kalian dipanggil lagi asik-asik main HP, atau lagi asik-asik main game, lagi asik-asik nonton TV, lagi asik-asik main sama kakak, sama abang, sama koko, sama cece, terus dipanggil sama mamanya, Daniel, sini kamu, sini dulu sebentar. Aduh mah, gak mau, aku lagi asik main, kenapa sih nggak nanti aja? Pernah nggak kayak gitu? Atau dipanggil, Sinta, sini dulu, sini. Kenapa sih kak? Nanti aja, aku lagi asik main game atau main HP. Lalu disitulah pernah nggak kita ngalamin marah ketika diganggu? Kalau kita pernah ngalamin marah diganggu, berarti kita nggak sama seperti Samuel. Samuel 3 kali lo lagi tidur lo dipanggil tapi dia nggak marah. Kenapa dia nggak marah? Karena Tuhan berserta dia. Jadi adik-adik jadilah anak yang dengar-dengarannya kepada orang tua, kepada kakak, kepada guru-guru di sekolah, kepada kakak-kakak sekolah minggu. Jadi anak yang dengar-dengaran, nurut, taat, dan juga harus dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Meskipun kita kecil, tapi Tuhan tetap senang loh kalau kita jadi anak yang dengar-dengaran. Jadi kita mau ya harus dengar-dengaran akan perintah mama, perintah papa, dan juga perintah guru di sekolah maupun di sekolah minggu. Kita harus mengikuti apa yang jadi perintah mereka, dan kita harus tetap mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya kita boleh dengar. Jadi sampai besarnya loh Samuel itu menolong orang-orang. Dia sering menolong orang-orang lewat apa yang ia bisa lakukan. Meskipun dia sudah besar tapi dia tetap menolong orang-orang. Jadi kita mau jadi seperti Samuel ya. Jangan nakal, jangan gak dengar-dengaran, harus dengar-dengaran akan perintah mama papa. Dan kalau adik-adik mengalami kesusahan, berdoa kepada Tuhan. Amin ya, untuk kebenaran firman Tuhan. Harus tetap jaga kesehatan kita, harus tetap jaga perilaku kita, supaya kita tetap disayangin oleh Tuhan. Kita boleh tetap segar, kita boleh tetap bahagia menjalani hidup kita. Kita mau berdoa ya, menutup firman Tuhan. Mari semuanya ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu tentang Samuel Bapa. Dia adalah anak yang nurut kepada Engkau, patuh kepada orang tua. Dia adalah anak yang dengar-dengaran. Kami juga mau menjadi seperti Samuel Tuhan, memiliki perilaku yang baik, memiliki sopan santun yang baik terhadap semua orang, menjadi anak yang rajin. Tuhan kiranya tuntun kami, dan kami juga mau Tuhan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, tuntun terus setiap langkah kami, jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari hal-hal yang buruk Tuhan. Kiranya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya. Bye, jangan lupa bahagia.
semuanya.